lagi di ibadah sekolah minggu online GKPA Bandar Lampung. Oke adik-adik, puji Tuhan sampai saat ini kita masih diberi Tuhan kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan ibadah kita pada hari ini. Untuk itu, kita mau jadi satu untuk memuji Tuhan bersama-sama, baik yang di rumah ataupun yang ada di sini. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita mau nyanyi 2 lagu sekaligus. Lagu apa Kakak El? Satukanlah hati kami. Terus? Dan disambung dengan hari ini kurasa bahagia. Adik-adik boleh duduk kembali karena kita sudah memulai ibadah kita. Kita mau doa pembuka dulu yang dibawakan oleh Abang Jeffrey. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di surga, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kehidupan Tuhan ini ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dengan Kau berkati kami Bapa dan awal pertama lain supaya kami bisa fokus untuk mendengarkan firman-Mu dan menjalankan firman-Mu dari keadaan yang mulia. Doa kami, haleluya, amin. Amin. Oke, kita mau nyanyi lagu lagi nih Kak El. Tapi sebelum nyanyi lagu kita mau ngapain dulu Kak? Kita harus nyapa adik-adik yang di nyapa rumah. dulu. Kita mau nyapa gimana nih Kak? Tanyain kabar kali Tanya ya, kabar Kak? dulu ya. Iya. Kakak, aku atau Kak El yang ini nanyain? Yang Kakak jago. Lydia aja deh. Kakak Lydia, oke. Gimana nanya? Anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu kabarnya gimana? Oh, oke. 1, 2, 3. Anak sekolah minggu, gimana kabarnya? Luar biasa, Yesus sudah semangat. Yes. Gak semangat. Kita ulangi lagi ya. Oke. Lebih semangat lagi. Bagaimana kabarnya adik-adik sekolah minggu? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes. Puji Tuhan, luar biasa kabar kita. Untuk itu kita mau bangkit berdiri lagi. Kita mau nyanyi satu lagu pujian, Berani Tampil Beda.
Udah capek belum Kak? Belum dong. Abang-abang yang main musik udah capek belum? Oh, belum dong Kak, masih satu album ya Kak ya? Untuk itu, biar kita lebih semangat lagi, kita mau tepuk semangat dulu sebelum kita nyanyi lagu ini ya. Wow. Boleh dong Kak Maria dipimpin tepuk semangatnya. Oke, kalau kakaknya bilang tepuk semangat seperti biasanya di rumah ngejawab ya. Oke Kak. 1, 2, 3, tepuk semangat! Kurang gak sih? Masih kurang. Lebih keras dari yang tadi ya adik-adik. Oke Kak. Tepuk semangat! Oke adik-adik, masih dalam posisi berdiri ya. Karena tadi kita udah, yang pertama kita udah tepuk, apa Kak? Yang nanya Semangat. tepuk semangat, sudah nanya kabar. Sekarang kita mau tepuk apa Kak El? Tepuk mantap. Boleh dipimpin Kak El. Oh Kakak El. Iya. Oke adik-adik, tepuk mantap. Mantap, mantap. Alah, nggak semangat Kak. Masih belum semangat. Oke, sekali lagi ya. Tepuk mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. 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 Karena kita udah tepuk mantap, ternyata ada yang mantap juga nih adik-adik. Kita ada lagu baru. Wah. Apa tuh Kak? Judulnya Aku Cinta Keluarga Tuhan. Wow. Boleh kita nyanyiin pelan-pelan dulu ya sambil kita belajar, oke? Yuk. Oke. Cinta keluarga Tuhan Terjalin mesra sekali. terjalin mesra sekali.
udah kita pelajarin. Jadi ternyata kita mau nyanyi 3 lagu nih KL. Wow. Judulnya apa aja KL? Ku Cipta Keluarga Tuhan. Yang tadi udah kita pelajarin. Yang kedua, Tiap langkahku. yang terakhir, Aku pahlawan kecil. Oke, kita nyanyikan dengan semangat ya adik-adik. Oke kakak, adik-adik kita bangkit berdiri. firman Tuhan. Sebelumnya Alkitab yang tadi udah disiapin mungkin di awal ibadah boleh ditaruh di depannya, karena kita mau dengerin firman Tuhan. Kita siapkan Alkitabnya, kita siapkan apa lagi Kak El? Hati kita Dan juga buku dan pulpen. Oke. Sebelum itu, sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita mau angkat satu lagu pujian yang berjudul Berkatilah Keluargaku.
buat adik-adik semuanya. Tadi kita semua udah nyanyi, udah senang-senang, udah tepuk tangan. Saatnya sekarang dengar firman Tuhan. Oke. Sebelum kita mulai firman Tuhan, kita selalu didahulukan untuk Doa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, karena pada hari ini kami anak-anak Tuhan dapat berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memulai dan juga mendengarkan firman yang kakak-kakak sekolah minggu bawakan. Tuhan, kiranya Tuhan, kami anak-anak Tuhan, Tuhan berkati untuk dapat bisa mendengarkan dengan baik dan juga menerima pesan-pesan yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan, kiranya Tuhan juga yang menyertai keluarga dari adik-adik semuanya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan selalu senantiasa kesehatan dan juga rezeki di tengah kondisi pandemi saat ini Tuhan. Tuhan, kami juga selalu berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kelancaran kepada adik-adik untuk tetap fokus ya Tuhan, mendengarkan firman ini dari awal sampai nanti akhirnya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik kami, kiranya dalam setiap saat ini tahun ajaran baru, kiranya adik-adik dapat memulai dengan baik ya Tuhan di awal pembelajaran ini. Kiranya adik-adik dapat dengan semangat sehingga dapat memperoleh nilai yang baik ya Tuhan, sehingga dapat membanggakan kedua orang tua adik-adik yang ada di rumah. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan hari ini. Kiranya Tuhan yang memfokuskan kami, menghilangkan segala pikiran kami yang di luar daripada ibadah ini. Kiranya Tuhan, adik-adik kami dapat menangkap setiap apa yang kami sampaikan, poin-poinnya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan hari ini. Kiranya Tuhan selalu mempertemukan kami juga di minggu-minggu yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari dua kitab nih. Yang pertama dari Yosua. Nah, Yosua itu perjanjian baru apa lama nih? Lama kakak. Apa Bang Jepri? Apa Bang Jepri? Baru. Oh baru. Oh, Bang Jeffrey lihat Jeffrey lagi terus ya. Enggak ya adik-adik, Yosua itu perjanjian Lama. Diambil dari Yosua pasal ke-24 ayat ke-15. Oke, udah ketemu? Sudah kakak. Udah. Dan satu lagi dari Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Udah ketemu? Udah dulu. Udah. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Kakak-kakak dan abang-abangnya di sini semua baca-baca bareng dari Yosua sampai ke Daniel tadi, oke? 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diamini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Oke, kita buka Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang dibiasakan dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Amin. Oke adik-adik. Nah, kedua firman Tuhan ini ada satu kesamaan nih sama di balik kisahnya tuh. Nanti kakak jelasin ya, nanti akan ada relasinya di mana tentang kondisi adik-adik saat ini. Nah, Daniel dan Yosua itu, coba persamaannya apa sih kakak abang? Sama-sama ayat Alkitab. Sama-sama ayat Alkitab. Maksudnya kondisinya nih yang lagi dihadapi itu apa kira-kira? Tentang berdoa kak. Berdoa. Ada lagi? Apa Bang Jepri? Tentang Disuruh apa ya? keputusan mereka memilih berdoa kepada Memilih Tuhan. siapa? Jadi adik-adik, Yosua dan Daniel ini punya kondisi di mana mereka itu sebenarnya kalau orang lain mungkin yang imannya tidak terlalu ini akan memilih udahlah nggak usah beribadah, udahlah nggak usah berdoa. Karena apa? Karena saat itu kondisinya mereka sedang bagaimana ya menjelaskannya. Jadi gini, saat itu
raja atau pemerintah yang sedang memerintah itu memaksakan umatnya untuk menyembah kepada raja atau kepada berhala. Pasti adik-adik udah sering dengar kan hal itu. Nah, saat itu Yosua berkata kepada rakyat Israel bahwa bahwa dia akan lebih memilih untuk beribadah kepada Tuhan dengan seisi rumahnya. Begitu juga dengan Daniel. Daniel dipaksa nih untuk menyembah rajanya, tapi dia memilih apa? Dia memilih untuk beribadah kepada Tuhan, walaupun resikonya apa? Akan dimasukkan ke kandang singa. Tuh. Tapi beliau berdua tetap memilih untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau adik-adik masih bingung nih, kakak punya satu ini deh. Adik-adik pasti pernah belajar sejarah nggak sih? Kakak abang di sini belajar sejarah nggak? Belajar Sejarah. Nah, zaman dulu Indonesia itu agamanya cuma ada apa sih? Dua kan? Hindu. Enggak, awalnya dua, cuma ada apa? Animisme. Dinamisme. Oh, satu lagi totenisme, kalau adik-adik tahu ya. Jadi sebelumnya tuh nggak ada tuh yang namanya agama Kristen, agama Katolik, agama lain-lain itu nggak ada. Nah, kenapa sih ada agama? Karena apa coba? Karena ada orang-orang luar yang datang ke Indonesia. Penyebaran agama, sekalian belajar dikit-dikit ya adik-adik. Penyebaran agama di Indonesia itu ada melalui 3. Pertama, perdagangan. Kekayaan. Ya. Bukan. Oh, Perdagangan itu masuk. Oh, iya. Pernikahan dan juga mereka biasanya mendekati raja-rajanya supaya raja-rajanya ketika sudah menjadi salah satu agama, maka dia akan menyuruh rakyatnya untuk memeluk agama tersebut. Nah, untuk jalur raja ini sama dengan ceritanya Daniel dan Yosua. Nah, jadi ketika rajanya itu punya satu agama tertentu, dia akan nyuruh nih rakyat-rakyatnya, kamu rakyat-rakyatku harus mengikuti kepercayaanku. Jadi banyak rakyatnya yang akhirnya jadinya ikut agama si rajanya tersebut. Nah, kira-kira seperti itu adik-adik. Nah, kalau misalnya kayak gitu, artinya kan mereka beribadah terpaksa karena adanya ancaman dari raja, dari seseorang, dari pihak tertentu. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan sekarang nih, kira-kira kita nggak beribadah ini terpaksa karena apa sih Kak? Bang? Kenapa kita akhir-akhir ini ibadahnya ini kendor? Karena apa gitu? Karena ada masalah, penyakit dan lain sebagainya. Tapi adik-adik ini enggak sih mungkin adik-adik pikir gini, Kak, di sekolah minggu ibadahnya lebih seru kalau langsung. Kalau online kayak gini nggak seru, nggak ada kawan-kawan jingkrak-jingkraknya, nggak ada kawan goyangnya gitu kan. Jadinya udahlah males, mendingan udah duduk aja dengerin doang kayak gitu kan. Nah, padahal adik-adik harusnya bersyukur. Karena kenapa? Kalau dulu orang tuh mau beribadah susah adik-adik. Karena apa? Karena dilarang. Bahkan kalau mereka beribadah tuh mereka selalu mikir kayak gini. Aduh, kalau aku ibadah aku ada yang lihat nggak ya? Aku takut ditangkap dan lain sebagainya. Tapi mereka tetap beribadah walaupun ada penuh dengan ancaman. Adik-adik sekarang apa coba? Ada ancaman nggak sih kalau mau ibadah? nggak ada Kak. Ancamannya apa? Karena apa? Karena Malas. Nah, jadi gitu adik-adik harus menjadikan ibadah dan berdoa itu senantiasa selalu dilakukan dimanapun dan kapanpun. Karena gini, adik-adik itu sekarang kita sudah dalam kondisi yang nggak ada lagi yang namanya sekarang negara kita aja negara apa? Demokrasi, nggak ada pemaksaan kita harus memeluk agama apa tuh nggak ada adik-adik. Jadi adik-adik mau ibadah dimanapun di kapanpun itu nggak ada yang namanya larangan, nggak ada sama sekali larangan. Nah, jadi adik-adik harusnya bersyukur dan malah harusnya lebih semangat untuk beribadah. Nah, karena gini adik-adik, kalau misalnya kakak kasih ini deh, Tuhan itu selalu ada di adik-adik 24 jam nggak sih? Setiap hari nggak sih? Setiap saat. Bahkan setiap detiknya Tuhan selalu ada di samping adik-adik. Masa adik-adik untuk beribadah ke Tuhan aja yang istilahnya seminggu sekali, masa malas-malasan, masa cuman atau mungkin nggak sama sekali ibadah, lebih milih main game. Siapa tahu kan di hari Minggu kan bilangnya Minggu santai Kak, nggak mau ibadah, mau main game, waktunya main game. Kayak gitu Tuhan sedih nggak sih kira-kira? Sangat sedih Kak. Sangat sedih. Jadi gitu adik-adik, ibadah dan berdoa itu walaupun di kondisinya seperti ini, kondisinya sulit, terpaksa harus beribadah sendiri di rumah, nggak sama teman-temannya, nggak nyanyi sama teman-temannya, tapi adik-adik nggak boleh melupakan yang namanya ibadah.
Karena saat ini adik-adik udah beruntung, ibadah itu tidak ada larangan dan udah menjadi kebebasan setiap orangnya gitu. Nah, satu lagi nih yang mau kakak tekanin adalah Yosua dan Daniel walaupun di kondisi sulit tetap beribadah, bukan karena mereka hanya merasa sulit, karena mereka terasa terancam aja, tapi karena apa? Karena itu udah menjadi kebiasaan dari Yosua dan Daniel. Nah, jadi gini adik-adik, kita nggak mau beribadah itu atau kita malas ibadah itu bukan karena ada hal sulit aja, tapi terkadang karena kita juga terlalu senang, jadinya kita meninggalkan Tuhan, ya kan? Kenapa kakak bilang kayak gitu? Pertama nih, misal adik-adik merasa sedih atau kesulitan, adik-adik malah meninggalkan Tuhan, kayak Tuhan di mana sih? Misalnya nilainya jelek nih, aku udah belajar nih nilai aku, tapi kok nilai aku jelek sih? Kenapa sih hasilnya cuma dapat segini? Loh, jangan salahkan Tuhan, tapi itu karena adik-adik yang kurang berusaha. Artinya adik-adik harus berusaha lebih keras lagi agar hasil yang didapatkan tuh sesuai apa yang diinginkan. Nah, kenapa kakak tadi bilang kita juga bisa meninggalkan ibadah karena adanya kesenangan yang terlalu berlebihan? Karena apa? Gini, misal nih adik-adik waktu susah nih, pengen banget yang namanya mainan, misalnya mobil-mobilan. Tuhan, aku pengen mobil-mobilan, aku janji bakal jadi anak baik, akan beribadah dan lain sebagainya. Pas sudah dikabulin, dikasih sama mamanya, nah ini mobil-mobilan ya, karena kamu udah rajin sebulan ini ibadah. Pas sudah dapet ibadahnya, lupa ibadahnya, dilupain, ditinggalin, malah asik main mobil-mobilan. Nah adik-adik, kalau misalnya adik-adik nggak mau kayak gitu, makanya harus dibiasakan kebiasaan berdoa dan beribadah agar di kondisi manapun, kondisi yang menyakitkan, kondisi yang menyenangkan, adik-adik tidak meninggalkan Tuhan. Karena Yosua dan Daniel itu mereka tetap setia kepada Tuhan beribadah, bukan karena hanya mereka merasa sakit atau merasa hal itu waktu itu terpojok, tapi karena memang itu adalah Tuhan, aku beribadah kepada Tuhan adalah memang diriku, jati diriku, bagian dari diriku. Mereka beribadah kepada Tuhan karena itu adalah memang kewajibannya, memang itu adalah yang memang harus mereka lakukan sebagai hamba Tuhan. Tidak melihat di kondisi mana baru mereka beribadah. Makanya ketika walaupun terancam akan suatu kejadian apapun, mereka tetap setia kepada Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan seperti umat-umat yang lainnya. Nah, kakak harap adik-adik semua seperti itu. Berdoa dan beribadah bukan hanya dijadikan pada saat kondisi-kondisi tertentu, tapi jadikanlah berdoa dan beribadah itu suatu kebiasaan di dalam diri adik-adik. Nah, kenapa kakak bilang kayak gitu? Karena gini adik-adik, berdoa dan beribadah itu bukan sesuatu hal yang sulit untuk dilakukan, ya kan? Gampang loh itu adik-adik, hanya tinggal duduk, siapkan hatinya dan fokus kepada Tuhan. Udah, Tuhan pasti senang kalau adik-adik kayak gitu. Nggak perlu deh adik-adik harus pakai pakaian yang bagus. Kalau misalnya di rumah ya harus pakai pakaian yang bagus. Nggak perlu adik-adik harus nyiapin makanan cemilan yang banyak supaya kelihatan mewah ibadahnya. Enggak, adik-adik cuma siapin diri, hatinya supaya Tuhan bisa senang. Kayak gitu ya Tuhan udah senang kok. Oke? Nah, jadi adik-adik jangan lupakan berdoa dan beribadah ya. Karena Tuhan sendiri itu selalu ada di samping adik-adik loh. Jadi tetap jadi anak-anak yang selalu bangga menjadi anak yang rajin beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Oke, itu firman kita hari ini. Kak, boleh nambahin? Oh, boleh sedikit? nambahan, boleh. Oke, adik-adik di rumah, betul kata kakak Maria tadi. Oke, abang Satrak nambahin sedikit ya adik ya. Di Alkitab tadi Yosua pasal 64, tadi kita baca yang terakhir yuk. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu kata Yosua itu. Sekarang kan zaman-zaman masa-masa sekarang, masa-masa pandemi adalah momen yang pas untuk mengamalkan perkataan Yosua ini. Aku dan seisi rumahku gitu. Adik di rumah nggak salah ngajak papa mama, kakak abang buat berkumpul bersama. Kita berdoa kepada Tuhan gitu. Ini momen yang pas. Soalnya dulu bapak kerja, dulu kan sebelum pandemi bapak kerja keluar kota gitu, nggak bisa waktu bersama gitu. Sekarang lagi lockdown ya, PPKM ya, waktu yang pas setelah selesai makan malam, Pak, Mak, kita berdoa yuk untuk keluarga kita, untuk negara kita, bangsa ini, sama-sama bawa di dalam tangan Tuhan gitu, supaya
negara kita, bangsa kita dipulihkan. Itu nggak salah di rumah. Itu sih dari abang Sadrak sih nambahin kak. Oh iya nih kakak ada lagi nih. Tadi kakak bilang kan untuk menjadikan berdoa dan beribadah kebiasaan. Adik-adik boleh mulai dari misalnya nih kata Abang Sadrak tadi kan pagi, siang, sore, malam bisa dibuat jadwalnya nih. Misal pagi hari jam berapa dibuat, misalnya jam habis bangun pagi jam 5 pagi nih berdoa. Adik-adik bisa tulis tuh misalnya di dekat jadwal pelajaran jam 5 berdoa. Terus siang mungkin jam 12 siang bisa berdoa. Terus nanti di malam sebelum tidur misalnya tidurnya jam 7 bisa berdoa. Nah mulai dari situ kecil-kecil adik-adik cicil pasti lama-lama bisa jadi kebiasaan. Dan juga bisa nih kakak dulu kalau waktu kecil ya 1 hari 1 ayat. Boleh pendek boleh panjang terserah, mau lebih dari 1 ayat juga nggak apa-apa. Cuman menurut kakak kalau misalnya adik-adik kan masih kecil-kecil nih, dibiasain misalnya tadi barengan sama doanya jam 7 berdoa di sekalian 1 ayat dibaca, jam 12 siang berdoa sekalian 1 ayat dibaca, kemudian di jam 7 malam tadi berdoa sekalian 1 ayat. Nah jadi lama-lama adik-adik bisa sekalian berdoanya lancar, semakin baik, dan juga firman Tuhannya semakin kaya, semakin baik. Jadi adik-adik bisa memulainya dari itu ya. Oke, firman Tuhan kakak sudahi sampai sini. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Karena tadi kita buka dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami anak-anak Tuhan sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh kakak gereja kami. Tuhan, kiranya Tuhan kami dapat mengerti terlebih dahulu dan kemudian kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan kami tahu Tuhan dalam penerapannya kami hanya anak-anaknya Tuhan. Kami tahu juga ya Tuhan setiap adik-adik kami pasti mengalami kesulitan untuk mengawali setiap kebiasaan tersebut ya Tuhan. Tapi kami tuh mohon Tuhan kiranya Tuhan yang dapat membimbing dari adik-adik kami ya Tuhan agar dapat menerapkan hal-hal tersebut ya Tuhan sedikit demi sedikit, sehingga Tuhan akhirnya Tuhan mereka dapat menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan juga menjadi anak-anak Tuhan yang seturut dengan firman Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk senantiasa berikan kesehatan dan juga rezekinya Tuhan kepada adik-adik kami sampai akhirnya Tuhan di minggu yang akan datang dapat bertemu dengan kami lagi Tuhan, kakak-kakak dan abang-abang sekolah minggunya. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan juga yang berkati setiap pikiran adik-adik kami dalam persekolahannya. Kiranya Tuhan memberikan kelancaran agar mereka dapat menghasilkan nilai-nilai yang baik sehingga dapat membanggakan kedua orang tuanya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami di luar sana. Kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan ya Tuhan di saat ini. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami ya Tuhan yang sudah tidak bersama-sama dengan kami. Kami yakin dan percaya akan bersama-sama dengan Tuhan karena selama hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan lagi ya Tuhan atas semua kesehatan, kesembuhan, rezeki, nafas kehidupan, berkat yang Tuhan berikan pada kami sampai pada hari ini. Kiranya Tuhan yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak Tuhan dan layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita udah dengar sharing firman yang dibawakan oleh Kakak Maria. Oke, jadi dari inti firman yang disampaikan oleh Kakak Maria, kita semua diajak untuk melakukan berdoa dimanapun dan kapanpun. Dan walaupun kita dalam keadaan sulit, kita tetap harus berdoa. Dan kalau bisa kita sebagai anak-anak Tuhan harus membiasakan doa itu sebagai suatu kebiasaan dalam hidup kita. Untuk itu, karena kita mau meresponi firman Tuhan sekaligus mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mau meresponi dengan satu lagu, kita berdoa memuji Tuhan. Memuji Tuhan, naikkan syukur.
Baik adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan tutup di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu menyertai kami semuanya sepanjang minggu ini. Dan di hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Berkati kami agar kami senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami tetap di dalam Tuhan. Khususnya walaupun di rumah kami masing-masing, kami tetap berdoa, beribadah kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa kami perlu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Kami tahu bahwa hanya di dalam Tuhan kami temukan sukacita dan kedamaian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Berkati kami semuanya, orang tua kami, agar mereka tetap sehat, tetap kuat. Dimanapun mereka bekerja, Tuhan lindungi dan berkati. Berkati kami semuanya Bapa, guru-guru sekolah minggu, gereja kami, dan seluruh orang-orang Bapa, mereka yang sedang sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Terpujilah Engkaulah kami yang mengasihi kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dengarkan doa kami dan juga ketika kami menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat